Shalom, saya Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ada 4 hal penting yang ingin saya umumkan. Yang pertama, saya berterima kasih untuk gereja yang telah mengikuti himbauan untuk tidak melakukan pertemuan ibadah di gedung tetapi di rumah-rumah untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Tetapi sampai kapan hal ini akan berlangsung? Jawabannya, ikutilah instruksi pemerintah. Karena pemerintah menurut Roma 13 ayat 4 adalah hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Dan pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik dan kita harus belajar taat. Yang kedua, kita telah sepakat dari Majelis Pertimbangan dan juga Badan Pekerja Harian GBI untuk melakukan perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung, yaitu pada tanggal 10 April yang akan datang. Bila belum diizinkan di gedung gereja, maka kita tetap melakukannya di rumah-rumah. Nah, dalam hal ini jemaat harap mempersiapkan roti dan anggur. Namun bila mana kesulitan, maka roti bisa diganti misalnya dengan crackers atau kue kering, dan anggur bisa diganti dengan minuman yang berwarna merah ataupun dengan teh. Yang kita pentingkan bukan simbolnya tetapi maknanya pada situasi darurat ini. Yang ketiga, para gembala sidang bisa memimpin ibadah perjamuan kudus itu secara online dan disiarkan kepada seluruh anggota jemaatnya, terutama pada waktu memimpin sakramen perjamuan kudus itu tentunya. Tetapi yang keempat, bila mana ada jemaat-jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara online, maka pertemuan tetap dilakukan di rumah-rumah. BPHGBI akan membuatkan liturgi ibadah yang akan dikirimkan secara digital melalui WhatsApp group atau sarana yang lain, supaya setiap kepala keluarga, bapak dibantu oleh istrinya, mengumpulkan anak-anaknya di dalam doa bersama. Nanti akan ada tuntunan tentang doa, pujian penyembahan, lalu pembacaan firman, sharing. Dan pada waktu perjamuan kudus, saya akan memimpin melalui rekaman video yang akan dikirim melalui WA Group dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Saya akan menyampaikan perihal makna perjamuan kudus, lalu saya akan memimpin sakramen perjamuan kudus itu dan diikuti oleh seluruh keluarga yang ada di Indonesia. Saudara, mari kita berdoa setiap jam 9 malam supaya wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu dari bumi Indonesia dan di antara bangsa-bangsa. Mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan agar badai ini segera berlalu. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena kuasa Tuhan, roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari dimanapun kita berada, apapun kondisi kita saat ini, mari bersama-sama naikkan pujian. Kita muliakan Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang tak kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun melalui media elektronik, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu berlalu kita tidak lagi mengadakan pertemuan ibadah seperti yang biasa kita lakukan di gereja. Dan hari ini kita memasuki minggu yang ketiga. Bapak Ibu, saya percaya semua ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Tetapi kita percaya juga bahwa sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah situasi yang begitu memprihatinkan akhir-akhir ini di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa terjangkitnya pandemi COVID-19. Tapi Bapak Ibu, ada kabar baik di tengah-tengah kita. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kabar baiknya adalah gereja-gereja Tuhan mulai bersatu. Tidak lagi mereka memandang denominasi gereja, atau tidak lagi mereka mempertahankan diri sendiri atau kelompok dan golongan. Hamba-hamba Tuhan mulai bersatu, bahkan anak-anak Tuhan mulai bersatu. Mereka menaikkan doa bersama-sama walaupun melalui media online. Dan Bapak Ibu, kabar baik yang kedua adalah hari-hari ini keluarga-keluarga juga dipulihkan. Kenapa? Karena di tengah-tengah keluarga sekarang juga dibangkitkan misbah-misbah doa di keluarga-keluarga yang tadinya mungkin tidak ada atau sudah melupakan misbah keluarga, tetapi hari-hari ini mulai muncul, mulai dibangkitkan kembali kegerakan-kegerakan ini. Jadi itu kabar baik yang kedua. Kabar baik yang ketiga, dengan situasi kondisi yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu, semua orang mulai menyadari apa yang harus dilakukan, apa yang harus disikapi dengan situasi dan kondisi yang hari-hari ini sedang terjadi. Dan Bapak Ibu, kita bisa pada hari ini mendengarkan dan ikut bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Kita percaya juga bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak ini. Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kita membaca bersama-sama dengan mengeluarkan suara di rumah masing-masing. Dan Bapak Ibu tandai ayat ini, karena kita nanti akan ulas beberapa saat kemudian. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau gereja kita ketika memasuki tahun 2020 ini
mengambil atau mengangkat fokus hidup yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan pewahyuan ini kepada gembala kita, bahwa sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kehidupan kita ke depan, mari kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Sebagaimana sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti sekarang ini. Dan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, firman Tuhan yang disampaikan atau dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di hadapan murid-muridnya, dan dicatat oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam perikop ini, yang seharusnya kita baca seluruh perikop, tetapi mengingat waktu Bapak Ibu, kita hanya baca 3 ayat ini. Bapak Ibu, ayat yang ke-10 adalah bagian yang menarik. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita mencermati, kita menyimak ayat ini, Bapak Ibu, hari-hari ini, ayat ini sangat relevan, sangat cocok dengan hari-hari yang terjadi sekarang ini. Yang pertama Bapak Ibu, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pada terjemahan yang lain, Bapak Ibu, dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, merusak, membunuh, dan membinasakan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pekerjaan pencuri. Dan itu adalah simbol dari semu daya kegelapan, semu daya dan kuasa iblis yang sedang sekarang ini bekerja. Dan Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini ada kekuatan yang tidak kita lihat, tetapi dampaknya terasa sangat kuat. Kuasa kegelapan itu hari-hari ini berusaha mencuri kebahagiaan, sukacita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan juga, atau fakta yang terjadi, ada kerusakan yang sebenarnya sangat dahsyat. Tatanan masyarakat, tatanan ekonomi sosial sekarang ini sudah mulai porak-poranda Bapak Ibu. Bukan saja di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Hampir 150 negara terjangkit virus corona ini. Dan Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Data yang ada di WHO Bapak Ibu, pada 5 hari yang lalu Bapak Ibu, itu tercatat ada 784.000 orang yang terkena kasus ini, dan berapa ribu, 37 lebih yang meninggal Bapak Ibu, tetapi juga ada yang sembuh. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini ada kabar baik yang diberitakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Di depan murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Tuhan Yesus datang kepada kita, kepada saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, inilah kabar baik. Tuhan Yesus datang memberikan berkat-Nya supaya kita memiliki kehidupan. Kehidupan yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Bukan saja kehidupan hari ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Bukan hanya kehidupan yang sehari-hari kita laksanakan, tetapi kehidupan yang berkelimpahan.
Artinya apa? Kehidupan yang berkelimpahan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi yang lain, sehingga orang lain boleh melihat kita bahwa dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, di dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik yang Tuhan bawa, sehingga kita harus mengandalkan gembala yang agung itu, yaitu siapa? Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Dan pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu, kalau kita boleh baca bersama-sama ayat yang ke-9, mari kita baca. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua hari ini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi pintunya adalah hanya satu, supaya kita memperoleh keselamatan itu. Siapa? Yaitu Gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti yang ditulis juga oleh Yohanes di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus juga mengatakan sendiri kepada murid-muridnya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam ini, Bapak Ibu, kabar baik itu membuat kita bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan jalan. Untuk apa? Untuk hidup, dan hidup yang berkelimpahan, dan hidup setelah nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka tidak ada alasan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita saat-saat seperti ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Andalan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita baca kembali di dalam ayat yang ke-10. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan cara bagaimana? Kalau kita baca, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4, jika semua domba telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu, rupanya gembala kawanan domba pada waktu itu, gembala itu berjalan di depan, dan kemudian domba-domba itu berjalan mengikuti gembalanya. Dan sembari gembala itu berjalan di depan, gembala itu mengeluarkan suara atau kode-kode atau tanda-tanda, di mana suara-suara itu dikenal oleh domba-dombanya, sehingga domba-domba itu mengikuti langkah gembalanya. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran, analogi. Tuhan Yesus memberikan analogi supaya apa? Supaya kita menempatkan Tuhan Yesus itu di depan kita. Inilah cara mengandalkan Tuhan. Menempatkan Tuhan Gembala Agung kita berada di depan kita. Dialah yang utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan benar-benar menyadari bahwa semuanya kehidupan kita ini dari Tuhan. Maka kita harus mempersembahkan semuanya dari Tuhan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu baru menyadari betapa rentannya kita, betapa lemahnya kita,
betapa tidak berdayanya kita ketika kita diserang oleh satu mungkin benda atau makhluk hidup yang ukurannya milimikron, Bapak Ibu, tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi membuat kita semua tidak berdaya. Nah, saat inilah kita harus mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, dalam aktivitas kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu, dalam kehidupan kita makan, minum, atau mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Bapak Ibu, itu semua hanya sarana. Kesembuhan, kekuatan, daya tahan tubuh, atau imunitas kita, semuanya tetap berasal dari Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu makan atau minum atau mengkonsumsi suplemen atau vitamin, mari serahkan dulu sama Tuhan. Tuhan ini hanya sarana saja. Itulah cara mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi fokus kita bukan pada obat-obatan, bukan pada vitamin, bukan cara pola hidup kita. Memang benar itu semua harus kita lakukan, karena menjaga kesehatan itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi tanpa campur tangan Tuhan, semuanya juga Bapak Ibu sia-sia. Kalau Tuhan menghendaki kita, Bapak Ibu sehat, pasti kita akan sehat. Nah, itulah cara yang pertama, Bapak Ibu, menempatkan Tuhan sebagai teladan hidup kita di depan, yang utama. Segala sesuatu kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Seperti tadi katakan, domba-domba itu mengikuti gembalanya, mengikuti Dia, mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki iman yang penuh kepada Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, mengikuti teladan Kristus yang sudah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu, ayat yang sangat jelas sekali bagaimana Tuhan menginginkan supaya kita belajar kepada Dia, itu terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus sendiri berkata begini, "Marilah kepadaku yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, inilah juga yang Tuhan inginkan, supaya kita beriman kepada Tuhan, kita belajar kepada Tuhan Yesus, kita meneladani Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus dikatakan di ayat yang ke-29, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi situasi seperti sekarang ini, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang harus kita sombongkan, yang kita agungkan. Kita harus meneladani Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kuncinya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus rendah hati. Apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, seperti di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit, firman Tuhan berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak akan ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kuncinya. Kita rendah hati, berbalik kepada Tuhan,
berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bapak Ibu, mari kita semuanya, Bapak Ibu, entah itu siapa saja, termasuk saya yang berbicara, Bapak Ibu, kita harus sama-sama sepakat, kita harus berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita harus berbalik kepada Tuhan, minta ampun dan belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menurunkan pertolongannya, menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya, dan musibah ini segera berakhir. Cara yang ketiga, Bapak Ibu, mengenal suara gembala yang agung. Mengenal Tuhan, suara Tuhan, dengar-dengaran. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu, atau kita baca di dalam pasal Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, dan segala berkat akan dinyatakan. Pada ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kunci yang ketiga adalah dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan. Apa saja firman Tuhan yang sudah saudara simak, yang sudah saudara tangkap, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, apa saja misalnya Bapak Ibu yang harus kita tekankan hari-hari ini? Ada bagian yang Tuhan lakukan, tetapi ada juga bagian yang harus kita lakukan. Berdoa setiap hari, ya, berdoa setiap saat, baca firman. Lalu Bapak Ibu, itu kegiatan rohani yang harus kita lakukan. Merenungkan kebenaran firman Tuhan, itu kegiatan rohani. Tapi ada kegiatan-kegiatan fisik juga yang hari-hari ini harus juga Bapak Ibu kita lakukan juga, sesuai dengan apa anjuran pemerintah Bapak Ibu, seperti menjaga kesehatan, tidur dan istirahat teratur, cuci tangan dengan sabun, lalu pakai masker, jaga jarak, lalu untuk sementara tidak usah berjabat tangan, jangan menghadiri kerumunan banyak orang, jangan menghadiri pertemuan banyak orang. Bapak Ibu, itu semua harus kita hindari. Dan mari kita lakukan bagian kita. Itu bagian kita Bapak Ibu. Ayo kita lakukan. Kita membantu pemerintah juga. Kita melaksanakan apa yang dikatakan pemerintah kepada kita semua Bapak Ibu. Karena pemerintah, di dalam Roma dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan Allah. Pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah Bapak Ibu. Jadi kita harus dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh pemerintah sebagai wakil Tuhan juga. Mari kita lakukan apa bagian kita, dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu mujizat Tuhan. Bapak Ibu, hari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, kita diberikan perbandingan, yaitu pencuri dan gembala agung. Dua-duanya datang secara misterius. Pencuri datang secara misterius juga. Bapak Ibu, hari-hari ini kita seolah-olah semua negara tidak siap dengan kondisi ini. Bapak Ibu, semua kebingungan, semua panik Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, tetap kita sebagai anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, di saat pencuri itu datang, kuasa kegelapan itu datang, yang akan mencuri, merusak dan membinasakan kehidupan saudara dan saya. Apakah yang harus dilakukan kita? Apakah yang harus dilaksanakan oleh umat manusia? Yaitu kita harus berharap kepada Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya yang bisa kita andalkan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan." Bapak Ibu, caranya bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan, tempatkan Tuhan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Dengar-dengaran suara Tuhan, dan mari kita lakukan bagiannya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya suka
dengan teladan Raja Daud yang begitu mengandalkan Tuhan dan menganalogikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala, sehingga Mazmur Daud, di dalam Mazmur Daud pasal yang ke-23 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Mari kita tetap teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan dan pengharapan kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu kita semua tundukkan kepala, dan Bapak Ibu angkat tangan kananmu di atas kepala. Mari letakkan tangan kirimu di dada. Pada hari ini saya dari tempat ini sebagai hamba Tuhan akan berdoa kepada saudara-saudara semua, dan kita percaya bahwa doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh jarak kita. Lawatan Tuhan akan menjadi nyata. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Tuhan, Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu kepada kami. Bahkan Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Engkau Tuhan sudah melakukan semuanya Tuhan, dan menyelesaikan semuanya Tuhan, menebus kami supaya kami diselamatkan, supaya kami disembuhkan, supaya kami dilepaskan, supaya kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya pada hari ini akan kebenaran firman-Mu, dan mari Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami menyadari bahwa semua itu hanya sarana saja. Mujizat dan pertolongan tetap datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya kesembuhan datangnya dari Tuhan. Obat-obatan, paramedis, vitamin, semua pola hidup kami, semua kami lakukan, tetapi semuanya mujizat hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan Engkau tolong, mari Tuhan Engkau pelihara hati, pikiran dan perasaannya. Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan pengharapan yang baru kepada Engkau saja Tuhan, semangat yang baru kepada Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan doa permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Tuhan jadi andalan
Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Dengan iman terimalah berkat yang dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri sesuai dengan firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya kita katakan amin.